Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan studi kasus hijacking. Terdiri dari Pius Yohanes Neman dengan NIM 68-2019-002, Febrio Sukma Pamungkas dengan NIM 68-2019-0100, Tate Arya Widya dengan NIM 68-2019-039, Yudi Eskar Baramuli dengan NIM 68-2019-121, serta Muhammad Lutfi Alfat dengan NIM 68-2019-149. Apa itu hijacking? Hijacking adalah suatu kegiatan yang berusaha untuk memasuki ke dalam sistem melalui sistem operasional lainnya yang dijalankan oleh seseorang. Sistem ini dapat berupa server, jaringan yaitu WAN atau LAN, situs web, software, atau bahkan kombinasi dari beberapa sistem tersebut. Tujuannya adalah sama dengan cracker, namun para hijacker melakukan lebih dari para cracker. Selain mengambil data dan informasi pendukung, tidak jarang sistem yang dituju juga diambil alih atau bahkan dirusak. Session hijacking, salah satu jenis cybercrime yang cara kerjanya dengan melakukan pembajakan hasil karya orang lain, biasanya dilakukan dengan meniru cookies user lain agar dapat mengendalikan aktivitas user tersebut. Secara garis besar, hijacking dibagi menjadi dua tipe, yaitu yang pertama, active session hijacking. Ketika sebuah komputer klien melakukan koneksi terhadap komputer server, attacker menyisipkan komputernya di antara dua koneksi tersebut. Ada 4 proses untuk melakukan active session hijacking. Yang pertama, tracking the connection. Attacker akan mencari target yaitu klien dan server yang akan melakukan komunikasi. Yang kedua, desynchronizing the connection. Langkah ini dilakukan ketika sebuah koneksi sudah terjadi antara klien dan server yang tidak sedang mengirim data. Yang ketiga, resetting connection. Setelah melakukan desynchronizing, attacker mengirimkan sebuah reset flag ke server. Yang terakhir, injecting packet, melakukan interupsi terhadap komunikasi antara klien dan server, sehingga attacker dapat memasukkan paket lain pada koneksi tersebut. Cara yang kedua yaitu passive session hijacking. Serangan pembajakan session yang dilakukan secara pasif dapat dilakukan menggunakan sniffer. Alat ini dapat memberikan seorang attacker informasi berupa ID user dan password dari klien yang sedang melakukan login ke server. ID user dan password ini dapat digunakan oleh attacker untuk melakukan login pada lain waktu. Sniffing password merupakan contoh serangan yang dapat dilakukan ketika attacker memperoleh akses pada suatu jaringan. Baik, di sini saya akan menjabarkan mengenai studi kasus yang diambil oleh kelompok kami, yang diambil dari laman dan berita.detik.com. Sofani 34 tahun, serta Ricardus 30 tahun, ditangkap polisi terkait kasus pembajakan email seorang notaris. Akibat pembajakan email tersebut, uang senilai 1,3 miliar rupiah raib. Pelapor kasus ini sendiri merupakan Christoph, seorang warga Kanada. Ia berencana untuk membeli sebidang tanah dan berkomunikasi dengan notaris di Bandung melalui email. Dari penyelidikan polisi, diketahui bahwa uang sebesar 340 juta rupiah dikirim ke rekening milik Sofani. Lalu sisanya atau senilai 1 miliar rupiah ditransfer lagi ke rekening milik Ricardus. Dari dua pelaku ini, mereka merupakan rekening penampung. Apakah hijacking sendiri atau ada yang lain, sementara belum ada pengakuan. Terang Yuliar. Pembajakan email ini diduga melalui link berisi spam yang disebar melalui SMS. Pelaku intelektual pembajakan belum diketahui lokasi keberadaannya. Tersangka Sofani mengaku ia tidak mengenal pelaku pembajakan email tersebut. Ia mengaku hanya dihubungi seseorang di akun Facebooknya untuk menerima uang hasil transferan. Atas perbuatannya, kedua tersangka ini dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 85 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana, serta pasal 28 ayat 1, pasal 45 ayat 1,
Pasal 35, Pasal 36 UU ITE, serta Pasal 3, Pasal 5, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, serta Pasal 378 KUHP. Keduanya terancam hukuman maksimal 8 tahun penjara. Jadi di sini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai kasus tersebut, yaitu tentang tampung duit 1 miliar. 2 pembajak email di Bali ditangkap. Jadi ini termasuk kasus hacking email, yaitu karena 2 orang ini yang si pembajak atau hacker ini dia bisa membobol email orang lain bernama Christoph. Christoph itu adalah warga negara dari Kanada. Ceritanya adalah si Christoph ini dia ingin membeli tanah di Bandung. Dia sudah menyiapkan uang sebesar 1,3 miliar. Nah, dia sudah memberikan 340 juta sudah ke pihak yang ada di Bandung. Nah, tetapi tiba-tiba dia menyadari bahwa sisanya uangnya yang 1 miliar itu telah hilang dan telah ditransfer. Nah, oleh karena itu dia mencoba untuk memberitahukan kepada pihak yang berwajib atau polisi begitu, karena mungkin saja dia terkena kasus hacking atau akun pribadinya diretas orang gitu. Dan akhirnya tak lama kemudian pelaku berhasil diamankan dan ditangkap. Lalu pelaku bisa menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Nah, lalu di sini saya mendapat kode-kode etik yang bermasalah, itu yang tidak baik gitu. Saya menjumpai ada 5 kode etik yang dilanggar oleh si pembajak kedua tersebut, yaitu 1, pembajak ini atau hacker ini dia itu membuat sebuah perangkap kepada kita yang tidak tahu apa-apa mengenai tentang hal seperti itu, dengan cara dia menyepam sebuah link terhadap SMS, dan beruntungnya jika ada orang yang tidak sengaja terkecoh dengan link tersebut, maka jika kita sudah mengklik link itu, maka otomatis data kita pun akan bisa tercuri atau terdeteksi oleh hacker tersebut karena dia yang membuat link itu. Lalu dia itu mencuri atau membobol data pribadi seseorang sehingga uang 1 miliarnya si Christoph tadi, orang Kanada itu, langsung hilang atau raib gitu. Lalu yang ketiga, 2 pembobol ini atau hacker ini itu melanggar pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana. Lalu yang keempat adalah mereka berdua ini melanggar pasal 28 ayat 1, pasal yang ke-1, pasal 45 ayat 1 juga. Lalu yang kelima, pelanggar ini melanggar pasal 35 dan pasal 36 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau disingkat ITE. Yang terakhir, keenam, adalah mereka berdua ini melanggar pasal 3, lalu ada pasal 5 dan pasal 10 yang isinya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencurian uang atau pasal 378 KUHP.
Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah Bapak dosen dan teman-teman semua, pada kesempatan ini, pada saat ini saya akan menjelaskan cara mencegah hijacking. Nah, bagaimana sih cara mencegah hijacking? Nah, di sini saya akan menjelaskan dua cara untuk mencegah hijacking. Nah, untuk cara yang pertama yaitu adalah cara pencegahan hijacking pada email dan chatting. Untuk pada bagian cara pencegahan hijacking pada email dan chatting itu dibagi dua bagian lagi. Yang pertama yaitu bagian dengan cara coki. Coki ditangani melalui browser. Browser mengirim kode yang diperlukan web server dengan request HTTP jika sebelumnya ada coki yang diterima dari server yang sama. Cara yang kedua yaitu dengan field tersembunyi. Field tersembunyi di dalam form HTML dan juga digunakan untuk mengirimkan dan mengembalikan informasi antara browser dan web server. Keuntungan field tersembunyi dibandingkan coki adalah field tersebut dapat bekerja walaupun browser telah diatur untuk menolak semua coki. Cara kedua yaitu adalah cara pencegahan browser hijacking yang dilakukan melalui artifacts atau JavaScript. Di sini pada bagian ini sebaiknya kita memodifikasi keamanan pada browser komputer dan memberikan aplikasi-aplikasi yang dapat mencatat segala kegiatan yang diikuti user saat browsing di dunia nyata. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Alfat, NIM 682019-149. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan tentang hijacking. Di dunia ini banyak hal yang memiliki dualisme. Yang kedua, sisinya saling berlawanan, seperti teknologi dan informasi maupun komunikasi. Hal ini membuat hasil karya cipta peradaban manusia tertinggi pada zaman ini, namun keberadaannya yang bagai memiliki dua mata pisau. Mata pisau yang pertama adalah menguntungkan bagi masyarakat, dan mata pisau yang kedua adalah merugikan bagi masyarakat. Nah, itu dikarenakan adanya kegiatan hijacking. Banyak pihak yang memilih untuk tidak berinteraksi dengan teknologi, informasi, dan komunikasi sebagai manusia yang beradab. Dalam menyikapi dan menggunakan teknologi, mestinya kita dapat memilah mana yang baik dan mana yang benar, dan bermanfaat bagi sesama manusia. Kemudian mengambil sebagai mata rantai kebaikan terhadap sesama. Kita juga mesti pandai melihat mana yang buruk dan mana yang merugikan orang lain. Untuk kita hindari, dan kita sebagai penerus bangsa harusnya paham akan teknologi dan modernisasi yang berkembang di tengah globalisasi ini. Kita harus memberantas hijacking jika diperlukan karena merugikan banyak pihak. Ya, sekian kesimpulan dari hijacking. Terima kasih.